Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Oke, di video kali ini banyak sekali ya kemarin yang minta saya bahas lagi smart wallet. Oke, yang Ponzi modus kripto. Lebih tepatnya lagi staking kripto gitu ya. Yang menjanjikan profit stabil tanpa risiko. Oke. Smart wallet ini masih berjalan karena saya lihat masih banyak bebek dungu yang gabung. Oke, orang awam yang ngeyel yaitu dungu gitu ya. Nah, si bebek dungu itu gabung, kenapa? Ya, pertama, karena promosinya masih gencar. Meskipun agak underground. Oke, jadi smart wallet ini dalam promosinya nggak terlalu terekspos. Paham ya kan ya? Jadi agak underground via WhatsApp, bisik-bisik sama rekan kerja gitulah ya. Karena kita tahu bahwa di smart wallet ini banyak sekali oknum-oknum yang gabung gitu. Udah pada tahu lah kalian. Udah banyak kesebar video-videonya, banyak sekali oknum-oknum yang gabung di smart wallet ini gitu. Nah, sekarang ini ada beberapa informasi tentang smart wallet ya. Yang meskipun underground tetap saya tahu ya perkembangan Ponzi yang lagi saya bahas atau yang sedang saya bahas sebelumnya ya. Smart wallet ini kan udah saya bahas 2 kali gitu. Itu pasti ada aja informasi yang masuk. Nah, smart wallet ini dibilang fix scam belum semuanya fix scam gitu ya. Meskipun sering saya katakan Ponzi dari awal itu sudah scam. Loh, kenapa bang? Ini kan masih terbukti membayar. Iya kan, masih ada kata masih. Ketika Ponzi masih berjalan ya membayar. Di tengah-tengah macet, di akhir-akhir kabur ya, scam, melakukan penipuan. Bukan tutup scam itu ya. Jadi scam itu artinya penipuan. Nah, kenapa dari awal sudah scam? Pertama, smart wallet ini jelas Ponzi ya, yang menjanjikan profit stabil kalau nggak salah 2% per hari tanpa risiko gitu kan. Plus udah ada komisi undang teman, ajakan temannya itu skema piramidannya udah kelihatan banget gitu ya. Kenapa scam dari awal nongol? Ya, pertama, scam dari segi informasi. Smart wallet ini banyak bohongnya. Ya, sampai-sampai bus laundry aja diedit tuh. Naikin dong gaji editornya. Gaji editor smart wallet gitu. Banyak bohongnya, ya. Kedua, itu dari segi informasi yang pertama ya, banyak bohongnya. Kalian udah di-scam dari segi informasi. Kedua, kalian itu sudah di-scam dari segi mindset. Bodoh amat yang gabung smart wallet, oknum-oknum apalah gitu ya, yang kelihatannya cerdas ternyata dungu gitu kan. Itu dari segi mindset kalian udah di scam. Mana ada investasi apalagi kripto, berkaitan dengan kripto ya, staking kripto yang menjanjikan profit stabil, misal 2% tiap hari, modal 1,5 juta atau 1 juta dalam waktu 90 hari, 1,5 bulan balik modal gitu kan. Kalaupun ada yang balik modal ya kembali lagi ke Ponzi. Ponzi itu butuh sampel ya. Sampelnya itu siapa? Ya bebek culas, leader Ponzi, atau gua sebut sih bakteri Ponzi gitu ya, yang mencemari otak-otak para bebek dungu gitu, yang mendoktrin gitu supaya bebek dungu gabung ya mengikuti bebek culas, dan bebek culas nanti si bakteri Ponzi dapat komisi ya gitu ya. Nah, kelihatannya si bebek culas bakteri Ponzi smart wallet ini udah mulai goyah, udah mulai ditekan dari atas ya, dari bandar Ponzi ke leader Ponzi lagi gitu kan. Itu udah sulit. Ya, udah mulai sulit cari member baru ya, alias bebek dungu baru yang gabung sulit. Kenapa? Sebagian bebek dungu udah pada jadi bebek cerdas karena sering nonton channel saya gitu ya. Nah, jadi udah mulai sulit mencari member baru, apalagi underground kan, bisik-bisik kan mereka itu ya. Saya juga tahu tuh bisik-bisik merekrut membernya itu dengan cara ngechat ke WhatsApp gitu. Jadi yang berpotensi teman-teman menjerumuskan kalian itu adalah orang dekat kalian. Ya, orang dekat kalian, ingat tuh, hati-hati tuh. Yang menjerumuskan kalian itu potensi orang dekat. Nah, siapa tahu orang dekat kalian bakteri Ponzi. Nah, dari segi apa tadi? Yang kedua dari segi mindset. Nggak ada investasi yang stabil, nggak ada. Ya, bocah SD juga tahu investasi itu fluktuatif, naik turun. Apalagi kripto, mau staking, mau tradingnya gitu, jelas fluktuatif semuanya. Terus yang ketiga, scamnya dari segi apa? Dari segi finansial ya. Meskipun ada yang diuntungkan, percaya sama saya, nanti di akhirnya akan lebih banyak korbannya, yang dirugikan akan lebih banyak gitu ya, dari segi finansialnya gitu. Jadi scam yang ketiga adalah scam yang terakhir, yaitu kabur si bandar Ponzi-nya. Pasti di akhir cerita smart wallet ini, pasti si bandar Ponzi bakal sebisa mungkin, sebanyak mungkin nyerok duit para bebek dungu
gitu. Apalagi yang baru join ya. Gue sih nggak masalah buat kalian pemain Ponzi, bodo amat. Tapi jangan maksa-maksa orang awam untuk gabung. Pakai kasih modal segala lagi gitu kan. Nah, triknya itu mereka kasih modal. Si leader Ponzi ya, si bebek culas, si bakteri Ponzi itu mereka kebanyakan ngasih modal dulu. Ya, Ponzi itu kayak gitu ya. Leader Ponzi itu mereka bersedia ngemodalin daripada dibekuin gitu ya saldonya. Kan yang bermasalah seperti ini nih teman-teman. Gua dapat informasi. Ini grup Smart Wallet ID di WhatsApp ya. Yang paling bawah teman-teman lihat. Sejak Desember tanggal 27 ada yang gagal WD dan tidak ada solusi. Padahal sudah 3 kali top up. Nah, ini udah 3 kali top up. Biasanya masalahnya di mana? Di rekrutan. Masalahnya di rekrutan. Bandar Ponzi nggak suka bebek culas, bebek dungu yang males rekrut orang. Nah, seperti ini ya. Ini gua dapat info ya, selalu ada info. Nah, jadi leader Ponzi, bakteri Ponzi itu udah mulai kesulitan tuh. Makanya yang jadi target rekrutannya yaitu para backdung yang orang dekatnya. Hati-hati tuh. Biasanya dimodalin gitu ya, dimodalin misal 1 juta, 1,5 juta, berapa tuh di Smart Wallet minimal depo yang baru gabung tuh ya. Nantinya misal 1,90 hari ya, 90 hari balik modal gitu. Nanti si bakteri Ponzi itu berharap si backdung yang dimodalin awal itu mereka mengeluarkan duit sendiri untuk deposit keduanya ya. Dan si bebek culas itu, si leader Ponzi yang ngajaknya itu bakal dapat komisi terus dari setiap si bebek dungu yang diajaknya yang transaksi intinya ya, depo gitu. Mereka dapat komisi. Pancingannya seperti itu, kasih pinjaman modal dulu, nanti dibalikin modalnya ya. Supaya apa? Supaya si backdung itu ya, orang awam yang ngeyel, yang dikasih tau ngeyel yaitu backdung gitu ya. Supaya si backdung itu merasakan sensasi WD, withdrawal, penarikan. Wah, bener nih ternyata. Merasakan sensasi penarikan WD. Wah, bener. Ujung-ujungnya apa? Si backdung pasti mengeluarkan duit, gadaikan kebon, jual rumah, jual motor, supaya bisa deposit lagi dan bisa merasakan sensasi WD lagi. Kayak judi aja teman-teman, di awal-awal dikasih dulu gitu. Nah, biasanya si leader Ponzi itu suka merayu lagi. Udah deh, keuntungannya dikumpul aja, masukin lagi, tambahin depo. Nah, itu celakanya di sana ya. Kalau kalian ya ada yang jadi backdung gitu ya, jadi backdung kebetulan dimodalin tuh sama si leader Ponzi, bakteri Ponzinya ya, si leader Ponzi Smart Wallet ini. Gue sih nggak ngelarang ya, silakan aja. Tapi saran gue, lu semua gitu ya, kalian semua, kalau dimodal, bikin aja hitam di atas putih gitu. Kalau scam, jangan diganti. Misal kalian dimodalin 1 juta gitu kan, bikin hitam di atas putihnya, pakai metre, tanda tangan. Kalau terjadi scam di Smart Wallet, kalian nggak usah balikin modalnya yang dikasih pinjam sama si bebek culas, leader Ponzi itu. Oke? Dan setelah itu, kalau misalkan benar kalian bisa WD dengan duit pinjaman itu, jangan mau dikumpul. Ya, jangan mau digulung lagi modal keuntungannya ditambah deposit lagi, jangan mau. Kalau sudah merasakan sensasi WD, udah stop, jangan ngeluarin duit sendiri. Biarin aja si leader Ponzi, bebek culas nanti kebingungan sendiri buat nyari member baru lagi. Kenapa? Karena kalau kalian yang dikasih pinjam, kalau sudah merasakan sensasi WD, udah baliklah modalnya itu, yang pinjamannya itu. Lalu kalian diem stuck ya, nggak deposit, nggak rekrut member. Si leader Ponzi yang pertama kali ngajak kalian itu yang ngasih modal, dia kebingungan sendiri. Dia nggak akan dapat komisi cuan itu dari kalian. Karena ya money game, membayar member dari uang member lain. Leader kalian yang ngajak kalian cuan setiap hari, bikin status WhatsApp, bikin postingan di Facebook gitu ya, untuk flexing, itu duitnya dari kalian. Money game. Gitu ya. Membayar member dari uang member lain. Ketika kalian deposit di Ponzi, itu duit depo kalian itu udah bercecer ke atas. Gitu, paham ya? Oke, itu saja informasi sekarang dari Smart Wallet. Hati-hati ya, Smart Wallet ini udah mulai banyak sekali gejala-gejala mau kaburnya, mau scamnya, gitu ya. Jangan percaya kalau mereka mengaku bekerja sama dengan apalah gitu ya. Jangan percaya, udah jelas kok ini dari awal Ponzi, money game ya, yang bakal scam. Ponzi tujuannya untuk scam. Kalaupun ada yang diuntungkan di awal-awal, ya mereka pemain, ya mereka pemain. Ponzi selalu gitu, membayar di awal, lalu scam di akhir. Dan yang diuntungkan di awal nggak akan sebanding sama orang yang dirugikan di akhirnya, gitu ya. Gua udah 5 tahun bahas yang kayak gini, termasuk yang modus staking crypto kayak Smart Wallet ini. Smart Wallet ini lebih condong ke mirip Redford. Jangan-jangan nih feeling gua Smart Wallet ini komplotan si Redford atau ROBD Global. Oke, hati-hati. Oke, itu saja video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.